Assalamualaikum. Selamat pagi Ananda. Oke, silakan Anda diperhatikan sekelilingnya. Lihat apakah ada sampah di laci atau di meja atau di kursi. Sembari itu, Ananda yang laki-laki yang masih menggunakan jaket, topi, mohon dibuka. Sudah? Sudah rapi semuanya? Sudah bisa kita lanjut? Oke, kalau sudah bisa, untuk lebih baiknya kita terlebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada ketua kelas Dian, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, langkah-langkahnya kita membacakan doa. Baik Anda sekalian, alhamdulillah. Nah, untuk lebih afdolnya lagi, lebih baik kita melaksanakan tadarus. Silakan dibuka surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alhu iwaja. Nah, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, maka hendaknya kita melaksanakan nyanyian lagu nasional. Indonesia tanah air, jadi pandu ibuku. Ananda sekalian, sehat? Sudah sarapan? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kenapa belum sarapan, Denny? Karena tidak ada yang dimakan. Baik, Ananda dengarkan absen pada pagi hari ini. Nurman Hamidi, Denny Eka Putra, Rio Saputra, Amelia. Baik Anda sekalian, pada pagi hari ini kita memulai pembelajaran dengan materi tentang integrasi Microsoft Office atau yang lebih dikenal integrasi Word dan PowerPoint. Oke, materi kita kali ini adalah tentang integrasi aplikasi perkantoran. Nah, itu tentang membuat surat massal dengan fitur mail merge. Capaian pembelajarannya ini dan tujuan pembelajarannya ini. Kita dituntut di sini adalah melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran. Integrasi sama dengan
terhubung antara perangkat pengolah kata, pengolah angka, dan file presentasi. Namun untuk sekarang kita kerucutkan, yang akan kita integrasikan itu adalah pengolah kata dan pengolah angka atau Microsoft Word dan Microsoft Excel. Oke, pertanyaannya sekarang. Pernah tidak Anda menggunakan aplikasi Microsoft atau Microsoft Excel? Pernah tidak? Pernah tidak? Pernah. Oke, ada tidak yang punya pengalaman? Amel kayaknya tidak sabar dari tadi. Apa pengalamannya Amel? Pernah menggunakan aplikasi Word atau Excel? Untuk bikin surat. Oke. Oh, ada lagi yang lain? Oke, Nurman. Menggunakan Microsoft Excel membuat tabel. Nah, apakah hanya dua itu saja? Tidak. Kita bisa bikin, selain bikin surat, kita bisa bikin undangan. Kita bisa bikin pemberitahuan. Kita bisa bikin, kalau di Excel satu lagi. Yang saya lakukan tadi apa namanya? Absen. Kita juga bisa bikin rapor dan lain sebagainya. Jadi, fungsi dari Microsoft Word dan Excel itu sangat banyak. Oke. Nah, salah satu manfaatnya tadi seperti yang dikatakan oleh si saudara Nurman dan Amel. Bukan saudaranya Nurman ya, tapi Nurman. Nah, Nurman bilang tadi kalau kita bisa bikin Excel, kalau kita bisa bikin tabel, kita bisa bikin kolom. Begitupun yang dikatakan oleh Amel tadi, kita bisa bikin surat. Nah, manfaatnya itu sangatlah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan contoh kecil saja seperti saya megang kertas, saya bikin modul, saya bikin segala-segalanya ini melalui program Microsoft Word atau Excel. Bahkan di antara salah satu contohnya adalah contoh Anda kemarin kan ujian Meet, setelah ujian Meet kan Anda menerima rapor. Rapor yang Anda terima itu sudah dibuat di dalam aplikasi Microsoft Word dan Excel. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan dari ini integrasi aplikasi perkantoran ini. Oke? Nah, Anda diharapkan Anda semangat dalam belajar, antusias dalam belajar. Nah, kenapa? Karena salah satu tujuan kita dihadirkan di muka bumi adalah menjadi khalifah atau menjadi pemimpin. Sekurang-kurangnya memimpin diri sendiri. Nah, bayangkan kalau kita memimpin tapi tidak ada ilmu. Bayangkan untuk diri kita saja dulu. Waktu azan kita belum sholat. Harusnya kita kan sudah sholat, udah siap-siap ke masjid. Tapi karena keilmuannya yang kurang, maka itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, makanya dari itu kita dianjurkan untuk selalu menuntut ilmu. Dia harus berbarengan agama, ilmu, ataupun istilahnya sains dan religion bahasa Inggrisnya. Jadi itu harus kita seimbangkan ataupun kita integrasikan. Oke, Anda sekalian diharapkan semangat ya di dalam melaksanakan pembelajaran kali ini. Oke, untuk penguatan di awal, saya akan berikan Ananda asesmen diagnostik. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya. Saya sudah bagikan filenya saya sudah bagikan Google Form-nya. Coba tengok. Yang ini, sebentar. Yang judulnya asesmen diagnostik. Sudah ketemu? Sudah, oke. Silakan diisi Anda. Sudah? Sudah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu tentang integrasi. Yang kedua itu tentang Microsoft Word. Ketiga itu Microsoft Excel. Saya lihat dulu ya hasilnya.
Nah, berdasarkan hasil dari asesmen diagnostiknya, Anda silakan saya bagi kelompoknya sekarang. Baik, Nadia sampai Faizah satu kelompok, tolong agak rapat sedikit. Citra dengan Sirila, Sirila geser sana. Oke. Nurman sampai Dian satu kelompok. Jordan sampai Mutia satu kelompok. Mutia agak ke kiri. Baik. Nah, baik, ini beberapa langkah pembelajaran kita hari ini. Saya jelaskan, Anda amati materi ajarnya. Nah, ini panduan materinya. Tolong satu orang per kelompoknya ke depan men-scan barcode yang ada di depan. Silakan. Silakan Serila. Di depan, ke depan saja. Nanti kejauhan susah. Jordan. Silakan dibuka materinya di sana. Baca bersama-sama terlebih dahulu. Nah, ini materi ini berkaitan tentang bagaimana cara mengintegrasikan dan apa saja hubungan dari ketiga materi tersebut. Terus, kira-kira ada tanggapan dari materi yang sudah Anda baca? Ya, silakan Jordan. Menurut saya, dengan menggunakan fitur My Match, kita bisa membuat surat dengan jumlah yang banyak. Hanya dengan memasukkan nama yang telah dimasukkan di file Excel. Oke, silakan duduk Jordan. Bagus. Tanggapannya memang benar. Jadi keunggulan dari Mermatch itu kita cukup satu saja bikin main dokumennya, kita lanjutkan dengan mengganti nama-nama orang. Nah, kira-kira saya punya satu pertanyaan. Kira-kira kalau jika file di mail merge itu kita ubah secara tidak sengaja, nah apa yang akan terjadi? Contoh misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya letakkan di sini. Misal di sini kan file nama, ini alamat, ini kota. Jika saya balik di sini kota, di sini alamat, apakah yang keluar itu kota juga? Oke, Sipa. Silakan Sipa. Tidak? Kenapa alasannya Sipa? Karena isi dalam file tersebut tidak akan tertukar dan isian dalam file mengikuti data dalam Excel. Oke, itulah. Jadi dia akan memanggil apa nama file yang tertera di dalam main dokumen. Baik, Anda sekalian silakan perwakilan kelompok di scan salah satu dari panduan video yang dua ini. Silakan. Silakan perwakilan kelompok. Silakan Anda. Nah, silakan ditonton videonya. Sembari Anda menonton videonya, saya bagikan ya KPD-nya. Sekarang silakan dilihat LKPD yang sudah saya bagikan per kelompoknya. Baik, cara pengisian dari LKPD ini, sekarang Anda perhatikan mulai dari halaman depan, sana ada nama siswa. Anda tolong diisi siapa saja nama teman-teman yang ada di kelompoknya. Oke, setelah itu halaman selanjutnya ada capaian dan tujuan pembelajaran. Tidak usah diisi, dibaca saja. Nah, ini lebih menegaskan sebenarnya kita ngapain belajar mail merge ini. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Lalu selanjutnya, nah ada pertanyaan di sini. Yang pertama itu tentang integrasi konten. Integrasi konten di sini ada dua anaknya. Yang pertama itu tentang Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, jelaskan apa itu Microsoft Word dan jelaskan apa itu Microsoft Excel. Oke, silakan sekarang Ananda untuk mencari sumber-sumbernya, sumber dari ataupun mencari jawaban, boleh dari materi yang tadi, itu saya rasa sudah lengkap di sana. Silakan sekarang bekerja dengan kelompok. Silakan diputar kembali kursinya, kerjakan secara berkelompok.
Baik, Ananda sekalian, saya tegaskan kalau kegiatan ini harus selesai ya dalam 90 menit ke depan. Jadi Ananda sekarang silakan, kan sedang mencari informasinya ini. Silakan cari informasinya sebanyak-banyaknya. Kalau sudah, nanti silakan dimulai membuat materinya di Word. Ya, ini siapa? Nanti. Hah? Iya, Pak. Ganti aja. Ya. Ada kesulitan mengenai informasi LKPD, kesulitan enggak? Jadi kalau sudah, silakan dibuka aplikasi Word-nya dan Excel-nya, silakan dibuka. Bisa? Bisa? Nge-lag. Coba yang komputer ini. Ada kendala? Wah, dah, tampilkanlah, masukkanlah yang itu. Yang dibawa kepada yang terhormat. Kotanya tolong dimasukkan. Satu lagi. Nah. Dua kolom baru aja, Pak. Yes. Di bawah nak, di bawah. Enter saja, iya. Oke. Tambahkan di situ. Ada kendala, Vivi? No. Bukan. Bukan Jordan. Ini yang mudahkannya itu adalah kita cukup bikin satu main dokumen. Yang kita bedakan itu adalah nama, alamat, dan kota saja. Oke. Apa Nanda? Dah. Sudah selesai. Oke. Coba dicek-cek lagi. Sekiranya ada datanya yang kurang, coba dibuka. Nah, melalui itu kira-kira bisa tidak kalau kita pakai satu main dokumen dengan tujuan, nama, alamat, dan kota itu 300. Misalnya 300 orang mau kita panggil. Bisa tidak? Bisa. Caranya gimana? Kita cukup tambahkan file apa sih Pak? Yang sedang dikerjakan ini? File Excel. Lalu nanti kita lakukan pemanggilan seperti biasa. Nah, cukup itu saja. Mau 1.000, mau 30.000, mau berapapun orang bisa kita lakukan. Asal ada file Excel-nya. Siapa yang akan dipanggil itu yang paling penting sekali. Beberapa waktu lagi, Ananda udah selesai. Udah siap? Kalau udah siap, silakan tampilkan hasil diskusi dan hasil praktikumnya. Silakan berdiri di depan. Duduk, Syifa, sesuai tempatnya sebagai operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan teman di depan nih. Perhatikan teman. Situ pindah dia. Pindah. Dan kita sebagai operator kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Serila. Pada Serila dipersilahkan. Tuh.
Baiklah, saya akan menyampaikan. Nah, gitu. Hasil diskusi kami. Yang pertama, integrasi konten. Pertama, Microsoft Word dan Excel. Microsoft Word adalah aplikasi pengolahan kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan dokumen berbentuk surat, brosur, tabel, dan lain-lain. Sedangkan Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi pengolahan kata yang disebutkan dalam bentuk tabel dua dimensi yang terdiri dari kolom dan baris. Kedua aplikasi ini diproduksi oleh perusahaan Microsoft yang berada di Washington, Amerika Serikat. Yang kedua, peralatan yang digunakan untuk membuat mailbox. Pertama, laptop, komputer, Microsoft Word, dan Excel. Mailbox adalah fitur yang dapat kalian gunakan untuk memasukkan surat, amplop, undangan secara berulang, tetapi tetap. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana urutan penggabungan data di Melnet? Apa pertanyaannya tadi? Bagaimana urutan penggabungan data di mail merge? Oke. Keraskan suaranya, kedengeran tidak? Tidak. Oke, keraskan lagi Citra. Tiga, melangkah, mencetak atau simpan dokumen, memilih format, output, atau dokumen terpisah, email, dan lain-lain. Apakah kelompok 2 menerima pertanyaan dari kami? Cukup rasa-rasanya Nadia atau masih ambigu? Cukup? Cukup pertanyaannya? Cukup jawabannya? Cukup. Cukup atau perlu diulang? Tidak? Tidak. Oke. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Demikianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi lah aplausnya buat kelompok yang depan. Nah, kelompok yang tampil barusan, kenapa kita berikan apresiasi, kenapa kita kasih tepuk tangan? Karena mereka sudah cukup berani. Mereka sudah cukup berani dalam penampilan kelompok. Nah, jadi kalau ibarat sudah berani, kita insya Allah materi yang ada di dalam kepala itu terkadang dia jadi nambah. Tapi kalau kitanya takut-takut berada di depan, nah, pasti materi tersebut akan buyar atau hilang. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang kita bahas pada hari ini? Ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Amel, silakan Amel. Saya menyimpulkan pentingnya mail match. Ya. 1. Menghemat waktu dan tenaga. 2. Mengurangi kesalahan. 3. Meningkatkan profesionalisme. Oke, berarti meningkatkan profesionalisme. Lalu apa lagi? Apa lagi tadi? Coba sebutkan lagi. Pertama? Menghemat waktu dan tenaga. Menghemat waktu dan tenaga. Lalu? Mengurangi kesalahan. Nah, oke. Itu kesimpulan yang pertama. Yang lain ada lagi yang kira-kira yang... Oke, Faiza, silakan. Menurut saya, manfaat yang didapatkan adalah 1. Hemat biaya. 2. Pengolahan data menjadi lebih mudah. 3. Efisiensi, efektivitas, pemasaran, dan komunikasi. Oke, mudah dalam
biaya, lalu efektif, lalu apa lagi yang kedua tadi? Pengolahan datanya jadi lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita cukup menambahkan nama, alamat, itu kan cuma kita inputkan saja. Jadi kalau ada kurang misalnya, kurang. Nah, ketika kurang itu kita cukup tambahkan ataupun buka di Excel, lalu kita tambahkan data di Excel. Silakan dibuka grupnya. Saya bagikan lagi post test melalui Google Form tadi. Jadi pertanyaan yang tadi itu diantaranya ada integrasi Word dan Excel itu silakan diisi kembali. Kalau tadi kan masih banyak, ada yang keliru, ada yang salah. Sekarang coba diperbaiki lagi. Oke, kalau sudah, baik. Kita sedikit ice breaking ya pada Ananda. Kalau sudah, silakan dilihat di tangan saya ini ada sebuah laser. Nah, laser ini kita gunakan untuk melakukan game konsentrasi. Nah, baik. Sekarang silakan berdiri. Nah, silakan berdiri. Silakan perhatikan. Kalau ini lurus, berarti badannya ataupun badan atau kepala? Badannya lurus. Kalau ke kanan, berarti kalau ke kiri, yang diperhatikan yang saya pegang. Oke, baik. Kita mulai. 1, 2, 3, here we go. Lurus, lurus, lurus. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan. Ini kanan atau kiri ini? Kiri. Kenapa diputar badannya lagi? Nah, kan tangannya masih di atas. Berarti yang diperhatikan itu kan yang di tangan. Oke. Samping, 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 bawah, bawah, belakang, depan, atas, atas. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nah, oke, silakan duduk kembali Anda. Nah, silakan kumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Apa yang kita pelajari hari ini? Merge atau integrasi konten. Apa yang diintegrasikan? Microsoft Word dan Excel. Ada kendala? Masih ada yang sulit? Tidak. Nah, bagian mana pelajaran hari ini yang paling menarik menurut Anda? Apa? Oh, ice breaking. Oke, selain ice breaking, yang materinya yang mana? Yang Word. Word itu yang mananya? Mengetiknya, membuat surat. Oke, mungkin ada yang membuat surat. Ada yang membuat tabel, ada yang bagian menarik? Kurang. Ada yang bagian apa lagi? Menggabungkan ataupun integrasi. Ibaratnya itu adalah kegiatan inti. Nah, oke. Untuk pertemuan berikutnya kita mungkin akan melaksanakan integrasi konten lagi, tapi tidak Word dan Excel, tapi yang akan melalui PowerPoint dan Word. Selanjutnya silakan kepada Ananda Dian ditutup kegiatan hari ini ataupun kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat, menjadi amal jariah, menjadi pintar, menjadi bermanfaat bagi Ananda. Oke, saya Daniel Fendi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.